pembelajaran hari ini bermanfaat dan diberi kemudahan. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Istidadan hak. Sikap berdoa, tangan dilipat dada, kepala menunduk. Ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apakah anak-anak hebat sudah siap belajar? Sebelum itu, Bu Guru akan mengecek semangat belajar anak-anak hebat terlebih dahulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Semangat pagi, 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 hop, pagi, ha. Alhamdulillah, anak-anak hebat sekarang semuanya sudah bersemangat semua ya Bu Citra. Bu Citra, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya Bu Citra? Hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 1, benda hidup dan tidak hidup di sekitar kita, pembelajaran 4, 5, dan 6, yaitu tentang menguraikan kosakata, perkembangbiakan benda hidup, gerakan berlari dan berjalan sesuai irama, panjang pendek bunyi, sila keempat Pancasila, nama bilangan, lambang bilangan, dan nilai tempat. Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut terdapat benda hidup dan benda tidak hidupnya loh nak. Kira-kira dari gambar tersebut, manakah yang termasuk benda hidup? Manakah yang termasuk benda tidak hidup? Ayo coba kalian amati lebih jelas ya. Setelah kalian memperhatikan lebih jelas, benda hidup dapat tumbuh besar dan berkembang biak. Sedangkan benda tidak hidup tidak dapat tumbuh besar dan berkembang biak. Benda hidup dapat berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Benda hidup dapat bernafas. Sedangkan benda tidak hidup tidak dapat bernafas. Benda hidup juga membutuhkan makanan. Sebaliknya, benda tidak hidup tidak membutuhkan makanan. Benda hidup dapat bergerak, sedangkan benda tidak hidup tidak dapat bergerak. Nah, dari informasi yang kalian dapatkan, kira-kira apakah sekarang kalian bisa menyebutkan benda hidup dan tidak hidup dalam gambar? Coba kalian tebak. Betul sekali, benda hidupnya adalah manusia, hewan, ada sapi, ayam, kuda, dan juga ada berbagai tumbuhan. Sedangkan benda yang tidak hidup ada mobil, kincir angin, topi, dan lain-lain. Sekarang, jika kalian sudah bisa membedakan benda hidup dan tidak hidup, ayo kita cari kata-kata baru yang terdapat dalam informasi yang Bu Guru sampaikan. Ada tumbuh, berkembang biak, keturunan, dan bernafas. Yang pertama tumbuh adalah bertambah besar dan tinggi. Yang kedua, berkembang biak adalah bertambah banyak. Yang ketiga, keturunan adalah
benda hidup yang diturunkan dari benda hidup sebelumnya. Yang keempat, bernafas adalah proses mengambil udara dan mengeluarkan udara. Nah, anak-anak, itu tadi adalah informasi mengenai benda hidup dan tidak hidup. Harus kalian ingat, benda hidup memiliki ciri-ciri, yaitu dapat tumbuh, berkembang biak, bernafas, membutuhkan makanan, dan bergerak. Pada saat benda hidup bergerak, contohnya manusia bisa melakukan berbagai kegiatan atau sesuatu seperti yang dilakukan Oleh Benny. dan teman-temannya pada gambar berikut. Ayo lihat dan bedakan siapakah yang mempunyai langkah berjalan paling panjang. Kalian simak video berikut. Langkah pertama yang dilakukan oleh Benny dan Edo adalah berdiri tepat di garis start. Kemudian berjalan sampai hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang, yuk kita lihat siapa yang melangkahkan kakinya paling panjang? Betul sekali, yang melangkahkan kaki paling panjang adalah Edo. Selain panjang pendek langkah kaki, ternyata panjang pendek juga terdapat pada bunyi ketika kalian menyanyikan lagu loh anak-anak. Seperti yang dilakukan oleh Lani pada gambar berikut. Lani akan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan membandingkan pendek dan panjang lagunya. Kalian amati pada saat bernyanyi, jika syair lagunya diberi garis pendek, maka kalian menyanyikannya dengan nada pendek. Sedangkan jika syairnya diberi garis panjang, maka kalian nyanyikan dengan nada panjang. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Setelah kita tadi bernyanyi Topi Saya Bundar dengan memperhatikan panjang pendek lagunya, kalian juga bisa loh membedakan panjang pendek lagu melalui lagu Garuda Pancasila yang pernah kita nyanyikan. Nah, anak-anak, dalam Garuda Pancasila itu terdapat simbol-simbolnya. Apakah kalian masih ingat simbol dalam Pancasila? Sekarang, jika kalian masih ingat, coba kalian perhatikan gambar simbol berikut. Simbol apakah ini? Wah, kalian masih ingat. Ini adalah simbol sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Kira-kira mengapa ya simbolnya adalah kepala banteng? Betul sekali, karena banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Oleh karena itu, sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita juga harus melakukan sikap sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kalian bisa berdiskusi atau bermusyawarah dengan teman kalian atau keluarga kalian.
Kalian juga bisa menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Anak-anak hebat, setelah tadi kalian sudah melihat kegiatan yang dilakukan Edo, Lani, dan teman-teman yang melakukan berbagai kegiatan, baik berlari, berjalan, ataupun bernyanyi. Mereka sebagai makhluk hidup atau benda hidup membutuhkan energi setelah melakukan aktivitas, yaitu berupa makanan. Makanan sangatlah penting untuk kesehatan kita. Salah satu makanan sehat yang mengandung protein adalah telur. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, kalian juga harus mengkonsumsi makanan sehat ya. Sekarang, ayo menghitung banyaknya telur pada keranjang berikut. Telur tersebut guru masukkan ke dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Kalian perhatikan ya. Pada keranjang besar, kalian anggap sebagai puluhan. Karena pada setiap keranjang besar berisi 10 telur. Pada keranjang kecil, kalian anggap sebagai satuan. Karena pada setiap keranjang kecil hanya berisi 1 telur saja. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama. Karena ada 4 keranjang besar yang berisi masing-masing 10 telur, maka semua telur dalam keranjang besar berjumlah 40 telur. Sedangkan karena ada 7 keranjang kecil yang berisi masing-masing 1 telur, maka semua telur dalam keranjang kecil berjumlah 7 telur. Jadi 40 ditambah 7 sama dengan 47. Angka 47 ini disebut sebagai lambang bilangan. Sedangkan nama bilangan dari 47 kita tuliskan menjadi 47. 47 sama dengan 40-an dari keranjang besar ditambah 7 satuan dari keranjang kecil. Angka 4 menempati puluhan, angka 7 menempati satuan. Mudah bukan menghitungnya? Ayo sekarang kita berlatih berhitung lainnya. Lengkapilah nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnai kotak-kotak sesuai bilangannya. Ada lambang bilangan 66. 66 ditulis atau nama bilangannya adalah 66. Karena puluhannya ada 6, berarti kita harus mewarnai 6 baris kotak puluhan. Dan karena satuannya ada 6, berarti kita juga harus mewarnai 6 kotak. Jadi kotak di sini ada 6 puluhan, sedangkan kotak di sini ada 6 satuan. 66 sama dengan 60 ditambah 6. 6 menempati puluhan dan 6 menempati satuan. Selanjutnya ada lambang bilangan 75. 75 ditulis atau nama bilangannya adalah 75. Kumpulan kotak-kotak di sini kita warnai sebanyak 70. Jadi, kotak di sini merupakan 7 puluhan. Kemudian, kita juga warnai kotak di sebelahnya sebanyak 5. Kotak 5 di sini merupakan 5 satuan. Jadi, 75 sama dengan 70 ditambah 5. 7 menempati puluhan dan 5 menempati satuan. Siapa yang sudah paham tentang pembelajaran hari ini? Saya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Hari ini kita sudah belajar menguraikan kosakata, perkembangbiakan benda hidup, gerakan berjalan, berlari sesuai irama, panjang pendek bunyi, sila keempat Pancasila.
bilangan, lambang bilangan, dan nilai tempat. Supaya kalian lebih paham lagi, Bu Guru mempunyai oleh-oleh untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan buku LKS 1G halaman 12, 18, 19, dan 20. Anak hebat selalu disiplin dan tidak menunda mengerjakan tugasnya. Semoga pembelajaran hari ini bisa berkah dan bermanfaat untuk anak-anak hebat semuanya. Supaya lebih berkah lagi, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, istidadan, hap. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses itu bagi anak-anak yang taat beribadah, bekerja keras dalam belajar, patuh terhadap kedua orang tua, dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum